mampu. Jadi buat teman-teman, kalau emang bukan kalian dan kalian mungkin punya tetangga, teman atau temannya lagi yang mungkin cocok dengan syarat ini, please teman-teman info mereka jadi mereka dapat bantuan untuk di tahun depan, jadi mereka dapat Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, kali ini kita lanjut lagi mengenai bantuan pemerintah, yaitu bantuan senilai 15 juta rupiah untuk setiap keluarga teman-teman. Dan ini bantuan seharusnya ada di tahun ini, 2020. Cuman karena pandemi COVID, itu bantuan ini ditiadakan karena lebih diutamakan untuk penanganan COVID-19. Akhirnya, pemerintah sepakat untuk mengajukan bantuan ini itu di tahun depan, di tahun 2021. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana syaratnya, cara mendaftarnya, dan bagaimana mekanismenya, kalian wajib simak video ini teman-teman. Jadi kalian clear dan juga dapat info lengkap. Dan kalian bisa mengajukan jika emang syarat kalian sesuai dan juga berhak untuk dapat bantuan ini. Jadi buat teman-teman seperti biasa, sebelum kita mulai, buat yang baru join atau mungkin sudah join lama tapi belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali update seputar bantuan pemerintah, tidak hanya prakerja, tapi juga bantuan lain yang pastinya berguna buat teman-teman semua. So buat teman-teman, pastikan kalian stay tune. Nah teman-teman, jadi ini ada bantuan pemerintah yang nilainya cukup besar teman-teman, itu 15 juta rupiah untuk setiap keluarga atau kakak. Tapi ada beberapa syarat yang perlu kalian lengkapi untuk dapat bantuan ini teman-teman. Jadi kita mulai dulu dari awalnya teman-teman ya. Jadi ini adalah bantuan RSRTLH teman-teman. Jadi pemerintah ini sebelumnya berencana untuk membuat atau mengadakan bantuan ini tuh di tahun ini 2020. Cuman karena pandemi, bantuan ini ditiadakan dan dilanjutkan di tahun depan, di tahun 2021. Bantuan ini adalah bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Dan ini adalah ditujukan juga untuk keluarga yang kurang mampu atau miskin teman-teman. Kemudian bantuan ini dipastikan akan diadakan di tahun 2021 nanti dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal untuk keluarga yang kurang mampu. Rumah fakir miskin atau orang yang dianggap kurang mampu ini akan diperbaiki atau direhabilitasi mulai dari atap, lantai, dinding, serta fasilitas MCK. Adapun nilai yang didapatkan bagi masyarakat miskin yang mendapatkan perbaikan rumah tak layak huni sebesar 15 juta per kepala keluarga per unit teman-teman. Kemudian bantuan ini juga ada beberapa syarat atau kriteria yang perlu kalian penuhi teman-teman. Dan ini adalah beberapa kriteria yang harus kalian penuhi untuk mengajukan bantuan ini. Yang pertama teman-teman, kalian harus termasuk kategori keluarga yang miskin atau kurang mampu dan memiliki KTP atau identitas yang masih berlaku teman-teman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kepala keluarga atau anggota keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan memperoleh upah di bawah UMR. Jadi itu syarat keduanya. Jadi buat mungkin punya teman, saudara atau mungkin tetangga yang kurang mampu bekerja namun kalian bisa lihat itu sangat menderita karena kurang untuk pendapatannya, kalian juga bisa menginfokan mereka mengenai bantuan ini teman-teman. Lalu yang ketiga, syaratnya adalah kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin, seperti mendapatkan bantuan dari zakat atau raskin. Untuk keempat, tidak memiliki aset lain apabila dijual, tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan, kecuali tanah dan rumah yang ditempati. Kemudian yang kelima, memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau ada surat keterangan kepemilikan dari kelurahan atas status tanah. Dan yang terakhir, bersedia tidak menjual atau menyewakan rumah tersebut selama minimal 5 tahun setelah mendapatkan bantuan RSRTLH dari Kemensos. Itu ada 5 syarat untuk mengajukan bantuan ini teman-teman. Jadi kalian harus punya rumah sendiri, asrama sendiri, tapi kurang layak dan juga emang tergolong keluarga miskin teman-teman, jadi tidak mampu. Jadi buat teman-teman, kalau emang bukan kalian dan kalian mungkin punya tetangga, teman atau temannya lagi yang mungkin cocok dengan syarat ini, please teman-teman info mereka jadi mereka dapat bantuan untuk di tahun depan, jadi mereka dapat memperbaiki rumahnya
agar lebih layak dan lebih baik teman-teman, seperti itu. Dan dipastikan akan ada di tahun depan. Jadi kalian bisa daftar mulai dari sekarang teman-teman. Siapkan syaratnya, lengkapi semuanya dokumennya, lalu kalian bisa ajukan teman-teman. Dan untuk cara mendapatkan atau cara daftar teman-teman, ini adalah cara-caranya. Yang pertama, perorangan, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial mengusulkan proposal ke Dinas Sosial Kabupaten Kota. Jadi kalian datang ke Dinas Sosial daerah kalian untuk menanyakan dan juga mengajukan bantuan ini teman-teman. Yang kedua, Dinsos Kabupaten melakukan verifikasi dan validasi calon penerima RTLH sesuai data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu atau masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Lalu yang ketiga teman-teman, Dinsos Kabupaten Kota mengusulkan proposal kepada Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah dengan tembusan disampaikan ke Kepala Dinas Provinsi. Lalu yang berikutnya yang keempat, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah mulai memverifikasi serta validasi kembali usulan proposal dari Dinas Kabupaten atau Kota. Yang kelima teman-teman, Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah menetapkan lokasi dan penerima Bansos RTLH. Yang keenam, hasil penetapan lokasi dan penerima RTLH disampaikan ke Dinsos Kabupaten Kota setempat. Yang ketujuh, Kepala Dinsos Kabupaten Kota mendatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari surat pernyataan penerima program. Jadi ada 7 step teman-teman, dan kalian bisa mulai dengan datang ke Dinas Sosial Kabupaten kalian dengan melengkapi syarat yang sudah diinfokan. Di mana adalah keluarga yang kurang mampu atau miskin, kalian punya lahan sendiri, punya tanah makan sendiri, dan kalian ada yang bekerja misalnya namun itu gajinya tidak cukup dan di bawah UMK teman-teman atau UMR. Jadi kalian bisa mengajukan, dan saya harap juga bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik teman-teman. Karena mungkin harusnya tahun ini karena COVID itu ditunda di tahun depan. Jadi buat teman saya yakin tahun depan akan diutamakan karena ini adalah program yang sudah ditunda di tahun ini teman-teman. Seperti itu. Jadi buat teman-teman, ini gak cuma buat kalian, tapi juga buat teman-teman yang lain, atau mungkin ada keluarga, saudara, tetangga, siapapun yang kalian lihat mungkin perlu bantuan ini, please kalian share dan infokan ke mereka teman-teman. At least kita bisa bantu mereka, menginfokan walaupun kita nggak bisa memberikan mereka bantuan berupa uang atau mungkin berupa materi. Tapi informasi juga hal yang penting buat mereka ketahui. Jadi buat teman-teman, silakan kalian share sebanyak mungkin video ini ke yang lain juga mungkin ada yang butuhkan agar mereka bisa aware dan tahu, dan juga tahu syaratnya lalu bagaimana mereka pendaftarannya teman-teman. Jadi itu, kalau kalian suka video ini silahkan kalian like, dan juga kalau bermanfaat silahkan kalian share, dan juga tidak lupa untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya teman-teman, karena nanti update seputar prakerja dan juga bantu pemerintah di channel ini. So buat teman-teman itu aja, ada question jangan ragu buat komen di bawah teman-teman. Lalu juga kalian bisa cek di YouTube saya ada banyak yang penting seputar prakerja, bantu pemerintah, lalu juga tips penghasil uang, dan juga cara menjadi YouTuber pemula teman-teman. Jadi ada banyak yang penting dari channel ini yang pastinya berguna buat teman-teman semua. Oke, jadi itu aja. Thank you banget. Ada salah kata saya mohon maaf, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.